Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri digayuti persoalan pelik di penghujung tahun 2024. Penetapan Sekjen Partai Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK seakan menyuguhkan satu jawaban usai sebelumnya beredar beragam suara sumbang di ruang publik. Suara miring itu mencoba mencari celah dengan menyebut Partai Banteng Moncong Putih di bawah kepemimpinan Megawati periode 2024-2025 ilegal. Narasi itu juga menyebut kepemimpinan Megawati dianggap tidak berhasil. Sedangkan PDIP dikabarkan akan menggelar kongres pada April 2025 mendatang. Di sisi lain, jerat hukum yang kini tengah mendera Hasto memantik Megawati mengeluarkan pernyataan tegas dirinya bakal pasang badan jika Hasto sampai ditangkap. Megawati juga menyentil jika ada pihak yang hendak mengacak-ngacak agenda Kongres maupun PDI Perjuangan. Megawati pun mengklaim dirinya telah diminta oleh anggota partai untuk kembali menjabat sebagai ketua umum melalui Kongres mendatang. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Ini katanya diminta oleh seluruh anggota partai. Secara aklamasi, kalau ada nanti kongres, ibu mesti jadi lagi enak aja. Gua nggak boleh pensiun. Aku kayak bilang gitu. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diabut-abut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran ya. Coba kamu mau abut-abut partai saya. Megawati memang tak gamblang menyebut siapa pihak yang dimaksud hendak mengacak-acak itu. Megawati sengaja menggaungkan kabar itu agar halayak tahu. Menepi segala rumor tak sedap, Banteng Moncong Putih menegaskan PDI Perjuangan merupakan partai yang sah secara hukum. Struktur kepengurusan DPP baru juga telah diperpanjang dan disahkan melalui surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Begitupun perpanjangan masa kepengurusan dan kepemimpinan Megawati hingga 2025 juga telah sesuai AD dan ART partai. Perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas 5 PDI Perjuangan tahun 2024. PDI Perjuangan mempunyai aturan sendiri terkait hak prerogatif Ketua Umum. Ya, ini berangkat dari pengalaman partai dari sejak rezim Orde Baru yang kemarin. Kita memberikan ada beberapa alasan kenapa Ketua Umum diberikan sebagai entitas sendiri, ya, dengan hak prerogatif itu ketika menghadapi krisis kenegaraan di mana diperlukan atau situasi khusus yang memerlukan konsolidasi kepartaian secara cepat, diberikan kewenangan bagi Ketua Umum untuk mengambil langkah-langkah politik. Menyorot Kongres Partai mendatang, agenda utamanya yakni memilih Ketua Umum. Ketua Umum PDI Perjuangan masih dijabat Megawati. Lalu bagaimana dengan posisi Sekjen? Terlepas dari jerat hukum yang membayanginya, Hasto sudah melakoni 2 periode sebagai orang nomor 2 partai. Sampai hari ini tidak ada pembahasan tentang pergantian posisi Sekjen partai. Kita tahu bahwa itu adalah kewenangan prerogatif hak dari Ketua Umum untuk kemudian menentukan susunan DPP, termasuk terkait dengan posisi Sekjen. Kita mencoba merangkai bahwa ternyata di dalam peristiwa-peristiwa tersebut memang kita di posisi yang sangat ditekan di berbagai pihak.
Mulai dari bagaimana narasi tenggelamkan banteng, tumbangkan banteng, kalahkan banteng itu terus dilakukan glorifikasi di media sosial untuk menekan kami, lalu pemasangan spanduk-spanduk yang provokatif di berbagai jalan-jalan utama di Jakarta dan Bogor, hingga kemudian panggilan demi panggilan hukum yang diserukan kepada pimpinan partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu tegak lurus ke Ibu Mega. Ya. Jadi kalau Ibu Mega belum berbincang tentang siapa yang menggantikan sekjen, itu ya belum berarti, walaupun Pak HK kalau saya nggak salah sudah 2 kali ya. Jadi kalau kemudian ini tentang internal partai sih, apakah kemudian merasa terganggu? Ya saya harus mengatakan pasti PDI Perjuangan terganggu gitu, karena Pak HK dicekal, kemudian Pak Yasona juga yang menteri hukum HAM-nya di era Pak Jokowi juga dicekal. Setiap ada pencekalan kan maka rakyat akan bertanya gitu, ini ada apa, kemudian sebesar apa. Serangkaian batu sandungan yang ditebar kelompok seberang mengisyaratkan adanya keinginan membuat langkah banteng pincang. Megawati pun sudah mewanti-wanti agar seluruh kader siaga menangkal segala anomali hingga Kongres selesai. Kita juga melihat bahwa serangan ini tadi seperti disampaikan pertanyaan tadi sudah beruntun nih, dari Mas Andi Wijayanto kepada Sekjen, kepada Pak Lauli, kepada saya. Nanti mungkin besok Bung Roni, setelah itu mungkin Bung Adian, ya. Setelah itu entah siapa lagi dari PDI Perjuangan. Ini saya kira kami siap hadapi, dan 1.000.000% kami percaya ini digerakkan oleh mereka yang punya kekuasaan. Kami tahu dan kami punya bukti-buktinya. Tapi kalau Anda mau tahu siapa yang bermain, silakan tanya sama yang melapor itu. Dinamika politik acap menghadirkan fenomena betapa tak ada kawan dan lawan yang abadi. Tapi yang ada hanyalah kepentingan sejati. Hubungan yang terjalin pun tidak selalu dilandasi kesamaan ideologi atau nilai-nilai, tetapi lebih pada kepentingan bersama untuk mencapai tujuan politik tertentu.